Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Kembali bertemu dengan saya dalam channel Mas Kolis Kulineri. Untuk perjalanan kita kali ini, kita awali dari kota Trenggalek menuju ke kota Madiun. Jarak tempuh antara kota Trenggalek ke kota Madiun adalah sekitar 2-3 jam perjalanan. Kali ini destinasi kita adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Tepatnya adalah di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, yang merupakan wilayah Madiun yang sebenarnya lebih dekat ke wilayah daerah Kabupaten Nganjuk. Pada saat kita akan menuju Kabupaten Madiun, apabila kita berangkat dari Trenggalek, tentunya kita akan melewati sebuah jalur, yaitu perbatasan antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Madiun, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah bendungan yang sangat besar. Bendungan ini dibangun sekitar beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah pada beberapa waktu yang terlalu telah diresmikan oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya di masa yang akan datang, bangunan ini selain berfungsi sebagai sarana irigasi, tentunya juga merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang tentunya sangat diminati oleh wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan yang berasal dari luar kota, bahkan bisa juga mendatangkan wisatawan dari luar negeri. Selain Madiun dijuluki sebagai kota pecel, Madiun juga dijuluki sebagai kota gadis, yaitu kota perdagangan dan industri. Madiun disebut juga sebagai kota pesilat, di mana semua aliran pencak silat hampir semua ada di Kabupaten Madiun. Madiun juga merupakan salah satu tempat yang kaya akan sejarah, di mana sejarah yang panjang mulai dari kerajaan di masa Hindu sampai kerajaan Mataram Islam, bahkan sampai di era Perang Diponegoro, bahkan hingga era kini, Madiun banyak menorehkan cerita dan kisah. Madiun merupakan kota yang saat ini lagi gencar dalam membangun dan memperbaiki wajah ibu kotanya. Para pemirsa sekalian, eksistensi daripada kota Madiun sebagai kota industri juga mempunyai sejarah yang sangat panjang. Saat ini di kota Madiun masih terdapat beberapa situs bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda, di mana terdapat industri tebu yang pada masanya merupakan industri tebu terbesar di Indonesia. Di kota Madiun juga terdapat berbagai sarana transportasi, baik itu sarana transportasi darat, sarana transportasi udara yang merupakan salah satu bandara ataupun tempat lapangan pesawat daripada TNI Angkatan Udara. Di sini juga terdapat sarana transportasi yaitu berupa kereta api, di mana kota Madiun merupakan salah satu kota yang mempunyai pabrik kereta api yang terbesar di Indonesia, yang menjadi salah satu tempat pembuatan bagian-bagian daripada kereta api maupun sebagai sarana tempat belajar maupun studi dari berbagai macam universitas yang ada kaitannya atau hubungannya dengan industri kereta api. Kalau Anda saat ini berjalan-jalan di sekitaran kota Madiun, Anda akan mendapatkan suasana yang mirip sekali dengan suasana yang ada di Jalan Malioboro, kota Yogyakarta. Desain tata ruang kotanya dibikin mirip sama sekali. Jadi apabila Anda sekalian pada saat libur atau pada saat sore hari berkunjung ke area jalur sekitaran kota Madiun, maka Anda dapat berjalan-jalan dengan santai dengan suasana lampu, jalan raya, dan tata kota serta bangunan-bangunan yang lain yang sangat identik dan sangat mirip dengan suasana di kota Jogja. Belum lagi adanya pedagang yang ada di beberapa tempat yang menyajikan berbagai masakan khas dari kota Madiun ini. Tentunya ini menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung yang akan
berlibur atau bersantai sejenak di kota Madiun ini. Jika Anda berkunjung ke kota Yogyakarta, Anda mendapatkan makanan gudeg, bakpia, atau beberapa makanan khas Jogja yang lainnya, maka pada saat Anda berkunjung ke Madiun, maka tidak kalah menariknya, Anda akan disajikan oleh beberapa kuliner khas kota Madiun. Beberapa kuliner khas kota Madiun, yang pertama adalah nasi pecel, kemudian yang kedua adalah brem, yang ketiga adalah beberapa kue khas dari kota Madiun ini, dan beberapa jajanan-jajanan yang menarik yang patut Anda coba. Maka, untuk saat ini, saya akan mengajak para pemirsa untuk sejenak jalan-jalan di sudut kota-kota Madiun. Nanti akan saya ajak Anda untuk menikmati satu persatu dari jajanan khas kota Madiun, supaya menambah cita rasa dan daya tarik bagi para pengunjung yang akan berlibur atau berkunjung ke kota ini. Pecel merupakan salah satu olahan makanan khas dari kota Madiun. Pecel terdiri dari beberapa kombinasi. Yang pertama adalah nasi, yang merupakan sumber daripada karbohidrat. Yang kedua adalah sayur mayur. Sayur ini biasanya dipilih dari sayur-sayuran yang masih segar. Kemudian direbus sebentar, kemudian ditiriskan dan dicampur dengan berbagai olahan ataupun kombinasi daripada nasi pecel ini. Bisa kita menggunakan daun bayam, bunga keturi, daun kemangi, ataupun daun ketela, atau berbagai jenis sayur yang lainnya. Yang dipilih untuk penggunaan sayur daripada nasi pecel ini adalah sayur-sayur yang masih segar dan berwarna hijau. Kemudian kombinasi selanjutnya adalah bumbu pecel itu sendiri. Bumbu pecel dibuat dari bahan kacang tanah yang disangrai, kemudian dicampur dengan cabai, sedikit garam, dan tentunya adalah penyedap rasa, yang kemudian diulek dan dicampur hingga menjadi suatu adonan ataupun suatu campuran racikan yang bisa berbentuk dalam bentuk basah ataupun bentuk kering. Untuk bumbu pecel yang berbentuk kering ini bisa bertahan hingga beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Selanjutnya kombinasi yang lainnya adalah berupa keripik atau kerupuk. Kita biasa menggunakan peyek kacang ataupun peyek kedelai yang kita gunakan sebagai pelengkap daripada nasi pecel ini. Nasi pecel disajikan bisa pada setiap saat, bisa pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Kemudian ada juga lauk pauk. Kita bisa memilih lauk pauk yang terdiri dari ayam, ikan, hati, udang, atau berbagai lauk yang lainnya. Selain itu juga ada lauk tambahan yaitu berupa tahu ataupun tempe. Semua disajikan dalam kombinasi yang pas, serasi, selaras, dan tentunya dengan sensasi rasa yang menyehatkan dan membuat kita tertarik untuk mencoba dan mencobanya lagi. Kalau kita lihat di sudut-sudut kota Madiun, ada beberapa tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Salah satunya adalah warung pecel Mbak Evi. Warung ini setiap malam ramai dikunjungi oleh para pelanggan, baik itu dari kalangan tua sampai kalangan muda. Dan bahkan anak-anak pun juga suka terhadap menu ini. Tempatnya yang asri, luas,
dan sederhana, sangat memikat hati para pelanggan. Makanan khas yang lain dari Kota Madiun adalah makanan berupa kue brem. Brem adalah makanan yang berasal dari sari ketan yang dimasak dan dikeringkan. Merupakan hasil dari fermentasi ketan hitam yang diambil sarinya saja, yang kemudian diendapkan dalam waktu sekitar sehari semalam. Berasal dari Kota Madiun, Jawa Timur. Adapun sensasi makanan yang ini muncul ketika makanan dimasukkan ke dalam mulut, akan langsung terasa lumer di lidah, kemudian menghilang begitu saja, dan yang tinggal adalah rasa semriwing di lidah. Bentuk pertama yang lebih dulu dikenal adalah makanan tradisional khas berasal dari Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun, dan berasal dari dua desa penghasil, yaitu Bancong dan Kaliabu. Brem dikemas berbentuk lempengan agak kekuningan, rata-rata berukuran kurang lebih 15 cm x 5 cm x 0,5 cm. Untuk lebih memaksimalkan pemasarannya, brem kini dikemas dalam bentuk kecil-kecil seukuran dengan permen, sehingga mudah untuk dikantongi. Selain makanan pecel dan brem yang berasal dari Kota Madiun, ada satu lagi kuliner khas andalan dari Kota Madiun, yaitu ayam panggang kampung. Ayam kampung panggang yang berasal dari Kota Madiun ini merupakan salah satu hidangan khas yang sangat istimewa. Rasanya begitu gurih, lembut, dan bumbunya merata sehingga sangat menendang di lidah. Adapun bahan daripada pembuatan ayam panggang, tentunya yang pertama adalah ayam kampung, yang kedua adalah berbagai bumbu-bumbu yang telah disiapkan dan diracik sesuai dengan resep para leluhur yang sudah turun-temurun. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peralatan memasak, yang semuanya berasal dari bahan alami, yaitu tungku pembakaran yang dibuat atau berbahan baku kayu jati, panggang beberapa saat sampai terlihat kekuningan di atas bara api yang sedang. Selanjutnya, setelah ayam dipanggang pada tahap pertama, kemudian dikukus hingga kurang lebih 1-1,5 jam supaya teksturnya lembut. Kemudian setelah itu barulah ayam yang sudah dikukus ini dikasih bumbu-bumbu dan rempah-rempah, kemudian didiamkan sekitar kurang lebih 1-3 jam sehingga bumbu benar-benar merasap ke dalam ayam. Tahap selanjutnya adalah pemanggangan tahap kedua, di mana ayam dipanggang dengan api yang kecil tapi stabil. Tadi setelah kita sekilas melihat gambaran tentang Kota Madiun dan beberapa kuliner khas dari Kota Madiun, maka ada satu sisi yang tidak bisa dilupakan dari Kota Madiun ini. Ada beberapa sudut wilayah di pinggiran Kota Madiun yang sangat indah dan asri. Salah satunya adalah yang berada di Dusun Gemarang, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Merupakan suatu tempat yang diapit oleh beberapa gunung dan bukit, di mana sepanjang jalur perjalanan kita akan dihadangkan atau diperlihatkan hutan-hutan jati yang membentang. Hutan-hutan jati ini begitu lebat dan terpelihara, sehingga menimbulkan suasana yang sangat asri dan menyegarkan. Belum lagi kalau kita melihat pemandangan yang ada di persawahan di area Dusun Gemarang, di mana hampir 3 kali dalam setahun Dusun Gemarang menghasilkan produk-produk padi yang tersaji dalam 3 kali panen. Hal ini terjadi karena Dusun Gemarang dialiri oleh aliran mata air yang berasal dari kaki Gunung Wilis yang mengalir sepanjang tahun, sehingga kebutuhan air baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk peternakan dan pertanian bisa tercukupi. Hal inilah yang menjadikan Dusun Gemarang, Kabupaten Madiun menjadi tempat yang sangat asri, sangat indah, sangat hijau, dan sangat menyegarkan.